Anda kembali di kabar pagi Misah, BPBD Kabupaten Pasaman mencatat sedikitnya 5.000 warga yang mengungsi akibat gempa yang mengguncang daerah tersebut dan kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Tigonagari. Selain kerusakan infrastruktur, di daerah tersebut juga terjadi likuifaksi dan banjir. Bahkan hingga Jumat malam, gempa berkekuatan kecil masih dirasakan oleh warga beberapa kali. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pasaman hingga Sabtu dini hari, sebanyak 5.000 warga harus mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Jumlah pengungsi tersebar di 4 kecamatan, di antaranya Kecamatan Tigonagari, Kecamatan Panti, Bonjol, dan Lubuk Sekaping. Sementara dari data hingga kini, 7 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,1 di Pasaman, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan tanyakan kepada reporter Dona Caniago yang berada di kantor Bupati Pasaman Barat. Dan kami juga telah terhubung dengan Kalaksa di BPBD di Pasaman dengan Bapak Alim Azhar. Selamat pagi, Donald. Selamat pagi. Baik, Donald, di lokasi Anda ada berapa warga yang hingga saat ini masih mengungsi? Ya, dapat kami kabarkan di pelataran kantor Bupati Pasaman Barat bahwa saat ini data terakhir yang kami terima dari posko induknya BPBD Pasaman Barat tercatat lebih dari 2.000 warga yang mendiami kawasan pelataran kantor Bupati ini. Ini jumlahnya ini cenderung bertambah jika dibandingkan sejak dari sore kemarin, di mana Pemda setempat memfasilitasi warga untuk dijemput dari kawasan perkampungan mereka karena dikhawatirkan akan adanya potensi terjadinya banjir bandang pasca longsor yang terjadi akibat gempa pada kemarin pagi. Nah, di belakang saya ini adalah ribuan warga yang istirahat dengan kondisi seadanya dengan beralaskan hanya selembar tikar. Kemudian tak jauh dari tempat saya mengabarkan ini ada sekitar 7 tenda barak yang didirikan oleh BPBD dan instansi terkait untuk difasilitasi menampung warga-warga yang mengungsi akibat gempa. Begitu. Donald, jika kita dibandingkan dengan semalam ini, apakah Anda bisa merasakan beberapa gempa susulan yang terjadi sejak kemarin hingga pagi ini? Ya, sejak kemarin memang terjadi gempa-gempa susulan karena meskipun intensitasnya cenderung mengecil, tapi tetap saja berbahaya bagi warga. Jadi warga yang berada di pengungsi yang berada di kantor Bupati ini rata-rata mereka adalah korban gempa yang rumahnya sudah tidak layak lagi. Meskipun kondisinya tidak terlalu parah jika dilihat secara kasat mata, namun ketika kita melihat secara lebih detail, maka kondisi rumah mereka itu sudah dikategorikan rusak berat karena bagian-bagian temboknya sudah terlepas. Nah, ini menjadi potensi adanya korban susulan karena terjadi gempa susulan akan merobohkan rumah-rumah mereka ini. Nah, makanya mereka harus dievakuasi juga malam hingga dini hari tadi di kawasan pelataran kantor Bupati ini. Begitu. Donald, benarkah di lokasi Anda akibat gempa juga mengakibatkan terjadinya likuifaksi? Ya, itu terjadi di kawasan Nagari Kajai, di mana tempat di hulu di bagian Gunung Talamau terjadi longsor yang cukup besar kemarin petang kemarin hingga tadi malam, dan itu disusul dengan hujan deras nah itulah mengapa warga tersebut dievakuasi untuk turun ke tempat yang lebih aman karena dikhawatirkan ini akan memicu bencana susulan seperti banjir bandang ataupun banjir yang bisa saja sangat membahayakan bagi warga-warga ini. Nah, warga-warga di sini
memang mayoritas mengaku sudah tidak memiliki rumah lagi ataupun kondisi rumahnya sudah dalam kategori rusak parah. Begitu. Kita kembali ke mengenai kondisi korban ini, apakah sudah mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, termasuk para pengungsi yang berada di lokasi Anda ini? Ya, rata-rata warga yang berada di sini sudah menerima bantuan meskipun kondisinya atau jumlahnya itu sangat-sangat terbatas. Yang sangat dibutuhkan itu adalah seperti makanan cepat saji ataupun peralatan untuk istirahat, karena mayoritas warga pengungsi ini hanya berselimutkan kain sarung, jadi tidak ada peralatan istirahat yang sangat-sangat recommended. Jadi selain itu makanan yang sangat dibutuhkan oleh warga di sini adalah makanan bayi. Saya melihat ada beberapa balita ataupun bayi yang bersama orang tuanya itu ya dengan kondisi seadanya. Mereka hanya tidur beralaskan sehelai tikar dan berselimut dengan kain sarung begitu. Baik, terima kasih Donald Chadiago mengabarkan langsung dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan kita akan bergabung dengan Bapak Alim Bazar, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman. Selamat pagi Pak Alim. Selamat pagi. Baik. Pak Alim, ini bisa dijelaskan, ini informasi sementara, kami mendapatkan kabar bahwa ada 7 yang meninggal dunia dan ada ribuan yang mengungsi. Dan sejauh ini apakah jumlah tersebut masih sama hingga pagi hari ini? Dapat kami luruskan kembali kepada kita bersama bahwa yang meninggal 4 orang. Kemarin kami laporkan pertama 5, karena ada 1 orang yang tidak bertemu. Tapi sampai hari kemarin jam 1, ada yang 1 orang bertemu, jadi 4 orang, yaitu yang meninggal terakhir usia 74 tahun. Jadi yang meninggal pertama usia 26 tahun, usia 17 dan usia 11 tahun, dan terakhir kemarin usia 74 tahun. Ini tertimpa bangunan. Jadi kemudian yang luka-luka sebanyak 36 orang sudah ditangani dan ada juga yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Ini yang kita rawat di puskesmas Ladang Panjang, puskesmas setempat. Juga dapat kami sampaikan bahwa yang warga yang di pengungsian lebih kurang 2.500 orang. Dan kita perkirakan rumah yang terparah yaitu di Nagari Malampa, Kecamatan Tigonagari, itu kita perkirakan rata-rata rusak berat, 90% rusak berat rumahnya, sudah ambruk, dan juga tiang-tiang kolom betonnya sudah banyak yang patah. Jadi kita perkirakan tidak bisa dipakai lagi. Dan sampai saat ini, tadi kami sampai malam tadi sudah melakukan langkah-langkah penanganan. Juga masih ada warga kita yang belum, karena pada saat kemarin terjadi gempa seluruh komunikasi kita terputus. Jadi malam tadi masih ada yang warga kita yang belum mendapatkan tenda, sudah kami drop. Mana yang masih kekurangan, kita bekerjasama dengan BPBD Provinsi. Juga ada kemarin malam tadi sudah datang bantuan dari Brimopda Polda Sumbar, kemudian juga dari Batalion 131 di Payakumbuh sudah datang bantuan. Kami sudah mendirikan tenda. Jadi besok pagi ini kami juga akan menyusuri mana-mana yang belum tertangani. Tapi sampai malam tadi, sampai malam jam 1 lewat, kami rasa sudah cukup. Tapi kita tetap akan menyusuri. Sebab malam tadi masih kita diguyur hujan. Dan sorenya pun siang ke jam 4 atau jam 16 WIB itu juga terjadi longsor dan juga menutupi jalan. Alhamdulillah malam tadi pun sudah ada turun eskavator 2 unit dari Balai Wilayah Sumatera 5, Balai Wilayah Sungai Sumatera Wilayah 5, dan dari PT Hutama Karya bantuan eskavator untuk membersihkan material-material dari banjir bandang yang membawa material berupa batu-batu dan lumpur untuk membersihkan jalan.
Demikian sementara, Bu. Baik. Pak. Pak Alim, selain ada longsor dan juga banjir, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar terjadinya likuifaksi akibat gempa yang terjadi beberapa hari lalu? Oh ya, likuifaksi ini memang terjadi di wilayah Malampa juga. Kemarin sebenarnya setelah kejadian gempa pukul 8.45 yang paling tinggi intensitasnya, goncangannya pada jam 8.45, itu ada anak air hulu air Batang Watimah yang langsung kering. Jadi kami dengan anggota TRC BPBD kami menyusuri sungai dan memang ditemukan ada genangan. Kemudian inilah yang membawa material. Juga di samping itu masih di Menanggai Malampa di Jorong Siparayo itu memang terjadi pergerakan tanah. Dan itu pun kita memberitahu melalui mobil rescue kita untuk memberitahu kepada masyarakat agar mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan dan para warga. Karena kemarin kejadiannya itu kan sebelum hari Jumat. Rata-rata warga masih ada yang melaksanakan sholat Jumat dan habis itu kita menyampaikan agar mereka mencari yang tempat yang lebih aman untuk mengungsi. Baik, terkait juga mengenai gempa susulan yang dikabarkan masih terus terjadi ini, apakah ada dampaknya atau dampak tambahan terhadap kerusakan yang terjadi atau adanya tambahan korban jiwa, Pak Alim? Memang terjadi gempa susulan, tapi kita belum memantau masih ada korban. Tapi karena gempa susulan, masyarakat memang tidak ada di rumah, mereka masih berada di tenda. Mudah-mudahan yang berada di rumah tidak ada yang laporan sampai kami sampai pada hari ini, sampai pagi ini tidak ada laporan. Baik, terima kasih Pak Alim Bazar, Kalaksa BPBD Pasaman sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini mengenai kondisi gempa di Pasaman.